Iya yo Pras, kok ada suara anak ayam yo. Nah mereka berdua ini dengar suara anak ayam, kik, kik, kik. Tapi mereka berdua nggak bisa melihat wujud anak ayam ini. Pas Pras ini jatuh, di belakang Pras persis itu ada sosok kuntilanak ini berdiri. Dan sosok kuntilanak ini nunjuk ke arah Mazhar. Begitu mereka berbalik, tiba-tiba suara anak ayam ini berubah menjadi suara ketawa perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Agung Setiawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk kalian yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di episode kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kemara yang namanya Agung Setiawan. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah mendengar nama Agung Setiawan ini karena beliau sudah pernah mengirimkan cerita di Kemara Sunyi dan sudah kami ceritakan. Ada 2 cerita yang sudah kami ceritakan, cerita dari Mas Agung ini. Dan untuk di cerita kali ini, Mas Agung nggak menceritakan tentang pengalamannya pribadi, tapi beliau menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh sahabatnya sendiri. Di mana pada waktu itu, sahabatnya ini pernah bekerja di sebuah hutan karet yang ada di Ngawi. Nah, di tahun 2021, Agung ini dapat kabar bahwa kakeknya meninggal. Jadi pada waktu itulah yang Agung ini semula ada di daerah Pemalang, langsung menuju ke Ngawi. Nah di sanalah kemudian setelah kakeknya ini dimakamkan, seperti biasa ada tradisi tahlilan di sana. Jadi setiap malam setelah Isya itu digelar tahlilan, ada beberapa warga yang datang di sana, termasuk juga anak-anak mudanya. Nah yang menarik di desa Agung itu banyak sekali anak-anak mudanya itu yang merantau keluar desa. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Ada yang kerja di Jakarta, ada juga yang kerja di Kalimantan, bahkan juga ada yang kerja di luar negeri. Jadi nggak seperti kampung-kampung atau di desa pada umumnya. Desa di sana di tempat Agung itu relatif sepi. Terutama ketika setelah Isya. Kalau nggak ada acara apa-apa, semisal kalau nggak ada acara tahlilan, acara pengajian atau hajatan apapun, desa ini sepi. Nah, kebetulan waktu itu karena ada acara tahlilan di rumah Agung, beberapa anak-anak muda ini datang ke sana.
termasuk salah satu di antaranya adalah teman Agung yang namanya Pras. Pras ini adalah teman Agung di waktu SMP, dan kebetulan juga Pras ini masih saudara dengan Agung karena kakeknya Pras itu adalah kakak dari neneknya Agung. Jadi mereka masih saudara. Nah, seperti biasa, ketika ada acara tahlilan di desa itu, banyak sekali orang-orang yang nongkrong sampai subuh hari. Si bapak-bapak itu menghabiskan waktu dengan main catur, ada juga yang ngobrol, dan anak-anak muda itu beberapa di antaranya ada yang tidur-tiduran. Sampai menjelang waktu subuh, barulah mereka bubar. Waktu itu Agung lupa, di hari kelima atau hari keenam. Jadi setelah tahlilan di sekitar jam 9 malam itu Agung ini duduk-duduk di teras. Kebetulan waktu itu juga masih ada orang-orang yang nongkrong di sana. Dan kebetulan Pras ini lagi santai juga. Jadi Agung ngobrol-ngobrol lah. Mereka awalnya ngobrol tentang pekerjaan sampai kemudian Agung ingat. Dulu ini bukannya Pras itu pernah kerja di hutan karet ya. Jadi Agung ingat di tahun 2018 memang Pras ini sempat kerja di hutan karet. Jadi dalam kesempatan itu Agung tanya, "Loh Pras, kamu ini masih kerja di karetan?" Nah, istilah karetan ini teman-teman adalah istilah yang digunakan untuk hutan karet. Jadi orang-orang di sana itu lebih sering menyebut dengan karetan. Maksudnya adalah hutan karet. Atau bisa juga istilah ini digunakan untuk para pekerja yang kerja di hutan karet tersebut. Jadi waktu itu Agung tanya, "Loh Pras, kamu masih kerja di karetan?" Ternyata waktu itu Pras bilang, "Wis enggak Gung, sudah lama enggak kerja di sana." "Loh ono opo iki?" Agung kan penasaran. Jadi Agung ini ingat, paman dari Pras yang biasa dipanggil Pras dengan panggilan Lekwar, itu kerjanya di perkebunan karet tersebut. Nah, di tahun 2018 itu Agung ini pernah dapat cerita dari Pras. Jadi ceritanya Lekwar ini datang ke rumahnya Pras dan beliau itu ngomong ke Pras langsung. Waktu itu masih ada ibunya. Jadi ibunya Pras ada di sana. Lekwar ini menawarkan ke Pras, "Pras, kowe gelem ora kerja nang karetan? Iki ketepaan ono sing metu teko kerjaan. Nah, awakmu gelem ayo kerja mrono." Karena mungkin waktu itu ada ibunya Pras, jadi Pras langsung izin ke ibunya. "Piye Bu, gimana Bu?" "Ya wis ndak popo." Sebenarnya Pras sendiri tahu kerja di karetan itu gajinya nggak seberapa. Nah, seperti yang tak utarakan tadi bahwa kebanyakan anak-anak muda yang ada di sana ketika lulus sekolah, mereka pergi merantau. Tapi tidak dengan Pras. Pras itu lebih memilih tinggal di desanya karena dia lebih memilih untuk membantu orang tuanya di rumah. Karena orang tua Pras ini punya beberapa kambing yang diternakkan, jadi dia lebih memilih untuk membantu orang tuanya. Nah, seketika dari lulus SMK di tahun 2014 itu Pras nggak melanjutkan untuk kerja merantau. Jadi dia tetap tinggal di desa sampai di tahun 2018 itu dia dapat tawaran dari pamannya sendiri, yaitu Lekwar ini untuk kerja di karetan. Dan karena ibunya Pras waktu itu setuju, "Ya sudah Le, enggak apa-apa Le, sudah kamu ikut lekmu aja, kamu kerja." Akhirnya Pras pun menerima tawaran kerja itu. Nah, di perkebunan karet ini ada 8 orang karyawan. Jadi 4 orang karyawan itu kerja di shift pagi dan 4 orang lainnya kerja di shift malam. Waktu itu Pras ini lebih memilih untuk ambil shift malam karena yang ada di pikiran Pras, kalau dia kerja di shift malam, paginya dia bisa bantu orang tuanya di rumah untuk cari pakan kambing dan lain sebagainya. Akhirnya diterimalah pekerjaan itu. Singkat cerita mulailah Pras kerja di perkebunan karet tersebut. Jadi tugasnya setiap malam dia ini keliling di perkebunan karet untuk ngontrol pohon-pohon karet tersebut. Itu dilakukan beberapa hari kemudian sampai pada suatu malam. Seperti biasa malam itu sebelum berangkat kerja, Lekwar ini datang ke rumah Pras untuk jemput Pras. Setelah jemput Pras itu mereka naik motor menuju ke hutan karet tersebut. Jadi perjalanan
hanya ditempuh sekitar 10 menit perjalanan lah untuk sampai ke perkebunan karet itu. Begitu sampai di sana, sudah banyak orang. Jadi di perkebunan karet itu di pinggir hutan itu ada satu pohon asem besar. Di siang hari, di bawah pohon asem itu sangat rindang. Maka dari itulah beberapa karyawan ini mendirikan gubuk yang nggak terlalu besar. Gubuk ini dibangun dari bahan-bahan kayu dan juga bambu, didirikan di sana. Jadi gubuk ini difungsikan untuk pos jaga di sana. Begitu Pras datang, 4 orang yang sudah jaga di si pagi itu sudah pamitan mau pulang. Sedangkan di sana sudah ada 2 orang teman-teman Pras, yaitu Mas Har dan satunya lagi Mas Alit. Kenapa Pras memanggil mereka dengan panggilan Mas? Karena usianya jauh lebih tua dari Pras. Malam itu seperti biasa, ketika mereka sampai di sana, 4 orang ini langsung cari kayu bakar. Nah, kayu bakar ini banyak fungsinya. Yang pertama untuk mengusir rasa dingin supaya suasana di sana itu hangat, dan yang kedua untuk membakar singkong dan juga ketela. Nah, malam itu seperti biasa, mereka masih ngobrol-ngobrol di pos tersebut, persis di bawah pohon asem yang besar itu. Mereka ngobrol sambil bercanda. Sekitar 1 jam kemudian, barulah giliran Mas Alit dan juga Lekwar ini yang keliling di perkebunan karet. Nah, dari situ Lekwar dan juga Mas Alit ini pamit ke Pras dan juga ke Mas Har. Mereka akhirnya jalan lebih dulu, bawa senter dan perlengkapan lainnya. Waktu itu tas memang diletakkan di pos tersebut, digantungkan di paku-paku yang tertancap di sana. Nah, ketika Mas Alit dan juga Lekwar ini sudah pergi, sudah nggak kelihatan, tinggallah di situ Pras dan juga Mas Har. Mereka ngobrol awalnya, ngobrol-ngobrol, dan sesekali mereka bercanda, sampai waktu itu ada sebuah lelucon yang membuat mereka itu ketawa terbahak-bahak. Nah, anehnya, pas pada waktu mereka ini ketawa, tiba-tiba dari atas pohon asem itu ada suara. Langsunglah mereka kaget, mereka itu saling pandang. Nah, tiba-tiba suasana itu jadi senyap. Pras itu melihat ke arah Mas Har. Mas Har ini kayak ngasih kode ke Pras. Nggak lama setelah itu barulah Mas Har bilang, "Pras, krungu nggak suara apa mau?" "Iya Mas, krungu Mas. Koyoke teko wit asem iki." "Ya wis Pras, ojo noleh mendukur ya. Jangan lihat ke atas. Sudahlah, wis bismillah, kita bismillah lah. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa." Jadi dengan situasi itu mereka akhirnya tetap diam. Mereka bakar singkong lagi. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, nggak lama kemudian, sekitar 1 jam kemudian, Lekwar dan Mas Alit ini datang. Begitu Lekwar dan Mas Alit datang, suasana agak mulai mencair. Mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol lagi. Nggak lama setelah itu, Pras ini keceplosan. Dia mau cerita perihal yang tadi ada suara. Dia mau cerita ke Lekwar dan juga Mas Alit. "Lekwar, barusan ini tadi ada suara." Langsung seketika itu juga Mas Har ini ngasih kode ke Pras. Pras, ayo Pras, keliling aja Pras sekarang Pras. Ini waktunya kita keliling." "Oh iya Mas Har." Dari situ akhirnya Pras dan juga Mas Har ini pamit ke Lekwar dan juga Mas Alit. "Ya wis Mas, aku tak keliling dulu ya." Mereka bawa senter masing-masing, mulailah jalan. Belum sampai mereka jalan terlalu jauh, Mas Har ini ngomong ke Pras, "Pras, lain kali itu kalau ada kejadian yang kayak gini, kamu itu nggak usah ngomong-ngomong. Bahaya Pras, apalagi ini kondisinya malam-malam kayak gini. Dan ini kita ada di tengah-tengah hutan karet. Sudahlah, ngomong-ngomong yang seperti itu nanti pas di rumah aja." Iya Mas, sorry Mas, aku tadi mau keceplosan." "Ya wis, nggak usah diomongin ya." Nah, jalanlah mereka mulai memasuki hutan-hutan karet. Senter ini diarahkan ke dalam arah hutan karet. Gak lama kemudian, sekitar 10 menit mereka jalan, mereka sampai di satu tempat. Di hutan karet ini persis di sampingnya ada sungai. Nah, di seberang sungai itu ada beberapa rumah penduduk memang. Tapi persis di samping sungai itu ada rumah yang sudah lama tidak ditempati. Rumah ini kosong lama. Nah, di samping rumah kosong ini ada kandang ayam yang kondisinya sudah reot.
Sudah kayu-kayunya ini sudah hancur semua. Nah, nggak jauh dari situ, ada pohon nangka dengan ukuran yang sangat besar dan tinggi. Nah, waktu mereka melintasi di daerah itu, tiba-tiba mereka ini dengar ada suara anak ayam. Pik, 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 pik. Karena waktu itu Pras ini penasaran, senter diarahkan ke sana. Disenterlah ke arah kandang ayam itu. Waktu itu Pras ini juga mikir, kandang ayam ini kan reot, sudah lama nggak kepake. Rumah ini kan juga kosong. Kok ada suara anak ayam? Pras pun ngomong ke Mas Har, Mas, dengar suara ayam nggak? Iya Pras, itu memang suara ayam. Itu kan ada kandang. Nah Pras ini akhirnya ngomong lagi, enggak Mas, itu kandang ayamnya sudah reot, kan ini rumah kosong. Iya Pras, kok ada suara anak ayam yo? Nah mereka berdua ini dengar suara anak ayam, kik, kik, kik. Tapi mereka berdua nggak bisa melihat wujud anak ayam ini. Mereka cuma dengar suaranya. Lah karena penasaran, disenterlah terus. Lama-kelamaan Mas Har ini ngomong ke Pras, udahlah Pras, ayo kita jalan lagi aja lah. Ngapain kamu nyenter-nyenter ke arah sana? Ya sudahlah Mas, ayo. Begitu mereka berbalik, tiba-tiba suara anak ayam ini berubah menjadi suara ketawa perempuan. Lah langsunglah mereka ini noleh dan senter ini diarahkan ke pohon nangka. Seketika itu juga mereka ngelihat ada sekelebatan bayangan putih. Lebih tepatnya itu seperti kain yang terbang dari arah kandang yang terbengkalai itu menuju ke arah pohon nangka. Nah, begitu mereka melihat sekelebatan kain putih ini, tiba-tiba mereka itu melihat dengan jelas ada sosok kuntilanak. Dia ini duduk di atas pohon nangka sambil kakinya tuh dimain-mainkan dan dia ini ketawa ke arah Pras dan juga Mas Har. Seketika itu juga langsung mereka ini cepet-cepetan berlarian. Nah mungkin waktu itu karena mereka saking tergopoh-gopohnya, akhirnya Pras ini kesandung. Nggak tahu waktu itu Pras ini kesandung apa, sampai Pras ini jatuh dan senternya ini sempat terlempar. Nah, jarak antara Pras dan Mas Har ini sudah lumayan jauh. Tapi Pras masih bisa ngelihat Mas Har. Langsung Pras ini teriak-teriak, Mas, enteni Mas, aku tiba Mas, aku tiba. Waktu itu Mas Har ini noleh, tapi anehnya Mas Har ini nggak mau mendekat ke arah Pras. Nah Pras ini sempat mikir, ini Mas Har ini aku jatuh kok, Mas aku ini tiba Mas, kok nggak nulungi aku sampean. Ayo Pras, ngadeko Pras, cepetan berdiri. Loh sik ta Mas, iki lo, sikilku loro, senterku mau nang di senterku. Iku lo Pras, sentermu Pras, ayo cepetan Pras, ngadeko Pras. Akhirnya Pras ini ngambil senternya dan langsung dia jalan. Nah pas waktu Pras ini jalan mendekat ke arah Mas Har, mereka itu agak lari-lari kecil. Dan Pras itu ngelihat wajah Mas Har itu pucat, ketakutan. Sampai kena apa Mas? Kok koyoknya wedi banget? Wes Pras, ayo Pras, cepetan Pras. Balik nang pos ae. Kita kembali ke pos ae. Nah dalam perjalanan menuju ke pos jaga, Mas Har ini sudah nggak kuat untuk nahan. Dia akhirnya cerita ke Pras. Jadi sebenarnya kenapa Mas Har waktu itu nggak mau menolong Pras? Ternyata Mas Har itu ngelihat pas Pras ini jatuh, di belakang Pras persis itu ada sosok kuntilanak ini berdiri. Dan sosok kuntilanak ini nunjuk ke arah Mas Har. Jadi seolah-olah si sosok ini kayak marah ke Mas Har. Kayak dia itu nggak mau Mas Har ini mendekat. Makanya dari situ Mas Har nggak berani ngelihat ke arah belakang. Dia cepet-cepetan ngomong ke Pras, Pras bangun Pras, cepetan Pras. Karena sebenarnya waktu itu Mas Har ini ngelihat bahwa di belakang Pras itu ada sosok kuntilanak ini. Dan wajahnya itu melirik tajam ke arah Mas Har. Pas waktu Mas Har cerita seperti itu, Pras itu ketakutan juga. Mas Har, katanya nggak boleh cerita kayak gitu. Sampean kok cerita? Oh iya Pras, sorry Pras. Aku keceplosan Pras. Aku sebenarnya ketakutan banget ini Pras. Ya wes Mas, nggak usah cerita Mas. Ayo jalan-jalan. Mereka pun akhirnya jalan. Sekitar setengah jam kemudian, barulah mereka sampai di pos jaga. Dari kejauhan itu mereka bisa ngelihat api unggun ini masih nyala. Nah begitu mendekat, mereka heran loh. Ini kemana Likwar sama Mas Alit? Loh Mas. Nah waktu itu Mas Har ini mungkin saking sebelnya sama Likwar dan juga Mas Alit, Mas Har ini sempat meso-meso. Jancuk, nang di Likwar sampai Alit iki. Kok ditinggal iki apa iki?
mulai paling, sudah pulang paling. Pras ini bilang ke Mas Har, "Enggak Mas, lah itu motor mereka kok." "Loh iya, lah kemana yo mereka yo?" "Nggak mungkin pulang, paling beli sesuatu paling." "Loh kalau beli sesuatu kan harusnya mereka naik motor. Mau beli apa di sekitar sini?" Karena mereka tahu bahwa di sekitar hutan karet itu jauh dari perkampungan penduduk. Ini kemana? Mas Alit sama Likwar ini kemana? Tapi mereka lihat lagi di pos itu, tas Mas Alit dan juga tasnya Likwar ini masih ada di sana. Mereka lanjutkan lagi lah, bakar-bakar singkong dan bakar ketela. Sambil waktu itu mereka ngobrol. Mas Har, kenapa Pras? Kalau nanti dia datang ke sini gimana Mas? Maksudnya mereka ini lagi membicarakan kuntilanak itu. Ya wes lah Pras, nggak usah ngomongin itu Pras. Sudahlah, wes bakar pohon aja lah wes, nggak usah ngomongin itu. Akhirnya Mas Har ini ngomong ke Pras, "Pras, cerita yang lucu-lucu aja Pras." Nah akhirnya mereka cerita-cerita yang lucu-lucu. Sampai-sampai waktu itu mereka ketawa. Nah nggak lama kemudian tiba-tiba ada suara, dak, 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 dak. Mereka pun heran. Ini suara apa Mas Har? Coba lihatin Pras. Disenter lah sama si Pras. Ternyata semakin lama ada benda-benda yang jatuh dari atas. Ketika Pras ini nyenter, ternyata yang jatuh itu adalah buah asem. Nah anehnya buah-buah asem ini masih terbilang muda. Seharusnya mereka nggak jatuh seperti itu. Secara otomatis Pras pun akhirnya mengarahkan senternya ke arah atas. Dan Mas Har pun ngelihat juga ke arah atas, ke arah pohon asem ini. Begitu mereka lihat ke arah atas, ternyata waktu itu mereka berdua ngelihat ada sosok kepala. Nah, kepala ini besar, kepala kerbau, matanya itu merah. Dan dia ini mengeluarkan suara. Otomatis saat itu juga mereka berlarian keluar dari hutan karet itu sampai mereka itu semakin menjauh. Nah, waktu itu Mas Har ini bilang ke Pras, "Pras, ayo kita pulang aja Pras." "Loh jangan Mas, jauh Mas. Udahlah kita ke rumah penduduk aja lah. Siapa tahu masih ada orang." "Mana ada orang Pras jam segini Pras." Jadi memang di desa itu, jangankan tengah malam, setelah Isya pun desa ini sudah sepi. Jadi mereka pun bingung. "Pras, gak jauh dari sini ada pos ronda. Biasanya ada yang jaga." "Ya udah Mas, ayo ke sana aja Mas. Daripada kita balik ke pos jaga itu, kita cari pos ronda aja." Jalanlah Pras dan juga Mas Har ini. Gak lama kemudian mereka ngelihat dari kejauhan pos ronda ini memang ada beberapa orang. Begitu mereka mendekat, ternyata Mas Alit dan juga Likwar sudah ada di pos ronda itu. Disinilah Mas Alit ini menyapa, "Loh, Mas Har, Pras, kok nang kene kamu?" Lah Mas Har ini saking sebelnya, "Nang kene ndasmu. Wong awak dhewe iki wedeni ket mau kok mangkane keplayon sampai nang kene." "Walah, ya wis duduk sini dulu." Di pos ronda ini ada TV dan ada beberapa orang yang juga jaga di pos ronda tersebut, warga di sekitar sana. Akhirnya disitulah Pras dan juga Mas Har ini duduk-duduk bersama juga dengan Mas Alit dan juga Likwar. Jadi dari situ Mas Har ini cerita, karena waktu itu mereka penasaran, "Kenapa kok kalian sampai di sini nih, kenapa?" Mas Har cerita dari awal, ketika itu mereka mendengar ada suara orang berdehem, dan pada saat mereka berkeliling, mereka ketemu dengan sosok kuntilanak. Diceritakan semua. Ternyata Mas Alit dan juga Likwar ini ngomong, "Walah, yo kak kalian tok yang ditakutin itu. Sebenarnya, aku sama Likwar kesini ini," kata Mas Alit, "aku ini sebenarnya juga ditakutin tadi." "Loh, ditakutin apa kalian?" Barulah di sini Mas Alit dan juga Likwar ini cerita. Pada waktu Mas Har dan juga Pras ini jalan keliling ngontrol hutan karet itu, Mas Alit dan juga Likwar ini duduk-duduk sambil bakar singkong. Gak lama kemudian mereka pun ngobrol, saling bercanda satu sama lain. Tiba-tiba mereka itu dengar ada suara. Shhh. Lah, langsunglah otomatis mereka itu diam. Dan secara otomatis, Likwar dan juga Mas Alit ini noleh ke arah atas. Dan yang mereka lihat itu ada kepala kerbau dengan tanduk yang besar dan matanya merah. Dari situlah mereka langsung lari ketakutan. Sudah mereka nggak ngurusi sepeda motor, nggak ngurusi barang-barang mereka. Mereka langsung cari keramaian. Dan satu-satunya keramaian di desa tersebut adalah pos ronda
yang waktu itu ada 3 orang yang jaga. Nah, begitu sampai di sana, setelah Mas Alit ini cerita, langsunglah mereka ini juga akhirnya berpikir, lah terus ini gimana, Lek? Motormu di mana, Lek? Motormu masih di sana loh, Lek. Ah ya sudahlah, biarin sampai subuh aja nanti. Nanti pas subuh kita ambil aja bareng-bareng. Sudah, kita sementara di sini aja dulu sambil nonton TV. Nah, di pos ronda ini kebetulan ada TV dan di situ juga ada beberapa sukuan. Mereka akhirnya ngobrol-ngobrol di sana dengan warga yang jaga di pos ronda tersebut. Nah, sampai sekitar jam 3:30 subuh, menjelang subuh, tiba-tiba datanglah satu orang kakek-kakek. Nah, kakek-kakek ini nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba sudah ada di depan pos ronda. Si kakek-kakek ini pakai baju serba putih dan langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, otomatis mereka semua yang ada di pos ronda ini menjawab salam dari kakek-kakek tersebut. Waalaikumsalam, Mbah. Lho iki kok wis jam yamene kok do gurung budal masjid iki piye? Maksudnya si kakek-kakek ini sudah jam segini, sudah menjelang subuh kok masih ada di pos ronda. Kok nggak buru-buru berangkat ke masjid kalian itu? Oh, nggih, Mbah. Habis ini kami berangkat, Mbah. Ya wes, tak tunggu di masjid ya. Wes ojo suwe-suwe. Akhirnya kakek-kakek ini pun pergi. Nah, ternyata mereka semua itu ngelihat. Karena waktu itu mereka penasaran. Nah, awalnya 4 orang ini, Pras, Mas Har, Lekwar, dan juga Mas Alit, karena mereka bukan penduduk warga di situ. Awalnya mereka mengira bahwa si sosok kakek-kakek ini adalah warga yang ada di sekitar desa itu. Nah, begitu mereka ngelihat ke warga yang jaga di pos ronda, mereka tanya, niku wau sinten, Pak? Mbah niku wau. Lah si warga yang ada di sana ini juga bingung. Lah aku ya nggak ngerti ya, Mas. Iku wong endi? Tak kira sampean kenal. Loh, ya ora, Pak. Wong awak dhewe iki duduk warga kene kok. Lah iya, terus itu siapa? Begitu mereka noleh, ternyata sosok kakek-kakek ini sudah nggak kelihatan lagi, sudah hilang. Nah, karena mereka penasaran, langsunglah mereka berbondong-bondong, ya sudah ayo kita lihat aja. Kalau memang kakek-kakek itu ada di masjid, ya berarti memang ini kakek-kakek beneran. Ini memang manusia. Tapi kalau memang nggak ada, ya sudah. Berarti itu tadi bukan manusia. Nah, akhirnya mereka sepakat, rame-rame mereka menuju ke masjid. Begitu sampai di masjid, ternyata masjid ini kondisinya masih sepi dan masjid ini masih terkunci. Gak ada orang sama sekali. Dari situ mereka juga bingung. Waduh, bener wis. Kakek-kakek itu tadi wis bukan manusia. Lah terus siapa? Wah, yo nggak tahu wis, nggak tahu. Mereka pun akhirnya balik, nggak jadi ke masjid. Belum sampai keluar masjid, datanglah satu orang. Nah, satu orang ini adalah marbot masjid. Biasanya beliau selalu datang lebih dulu di masjid. Sebelum subuh beliau sudah datang lebih dulu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Nah, si marbot masjid ini datang dan orang-orang yang ada di sana itu tanya, termasuk si Pras dan juga teman-teman yang lain tanya, Mas, loh kok tumben rame? Tumben niki nang masjid kabeh, arep sholat subuh. Yo, iya Mas, cuma ini awak dhewe iki arep takon. Tanya opo? Diceritakanlah bahwa tadi mereka ini ketemu sosok kakek-kakek. Lah si marbot ini ngomong, nggak ada kakek-kakek yang kalian maksud. Wah ya sudah wes, berarti memang bener fix ini kakek-kakek itu bukan manusia. Dari kejadian itu akhirnya mereka sudah nggak mau ambil pusing. Karena marbot masjid ini sudah datang dan pintu masjid sudah dibuka, mereka pun akhirnya juga bersiap-siap mau sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, mereka bareng-bareng ngambil motor yang masih tertinggal di sana dan juga ngambil barang-barang mereka. Setelah kejadian itu, akhirnya Pras ini nggak berani lagi untuk kerja di perkebunan karet tersebut. Dia pun mengungkapkan hal itu ke ibunya. Dia ceritakan semua dan Pras ini kapok. Dia nggak mau lagi kerja di sana. Jadi sejak saat itu, Pras kembali ke rumah. Dia lebih memilih bantu-bantu orang tuanya di rumah untuk cari pakan ternak kambingnya dan untuk bantu orang tuanya. Dari cerita Pras inilah akhirnya Agung tahu, oh ternyata itu toh alasannya. Agung sempat tanya lagi, berarti sampai sekarang kamu itu nggak berani Pras ke perkebunan karet itu? Wah yos nggak berani Gung, aku lebih baik di sini aja lah. Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Agung Setiawan kepada Kembara Sunyi.
Cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2018 dan cerita ini diceritakan langsung oleh Pras kepada Agung, dan semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.